salam sehat, apa kabar semua? Senang sekali kita kembali bertemu pada acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya Dr. Mutiara Lirendra, yang disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta dan di 95,7 Fit Radio Semarang. Dan di El Sinta TV ini merupakan TV digital channel dengan channel 43 UFH. Seperti biasa, dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik, tentu dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Natal untuk para pemirsa yang merayakan Natal. Semoga damai Natal selalu beserta kita semua. Topik perbincangan kita hari ini mengenai atasi saraf terjepit dengan akupuntur medik. Dengan narasumber kita, seorang dokter spesialis akupuntur dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas, yaitu Dr. Freddy Julianto, SPAK MM. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya seputar saraf kejepit, bagaimana nih kalau misalnya diatasi dengan akupuntur, boleh telepon ke telepon interaktif kami di 0212520666 atau ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format nama, spasi tempat tinggal, spasi usia, spasi pertanyaannya, atau juga boleh langsung chat di live streaming YouTube kami atau langsung DM ke DM Instagram kami. Yuk kalau gitu kita sapa Dr. Freddy yang sudah ada di sini. Halo dokter, apa kabar? Halo Dokter Muti, kabar baik. Dokter gimana? Kabar baik juga. Senang sekali Dr. Freddy bisa hadir di sini ya dok ya, untuk bercerita hari ini, sharing mengenai akupuntur medik, bagaimana nih peranannya untuk atasi saraf kejepit. Lalu dok, definisi saraf kejepit, atau mungkin kalau di dunia kedokteran kan istilahnya HNP ya, hernia nucleus pulposus. Mungkin Dr. Freddy bisa tolong jelaskan dulu dok, itu definisinya seperti apa. Silakan dokter. Ya baik Dokter Muti dan pemirsa semua. Jadi kalau kita pelajari ya, tulang belakang kita itu kan memanjang dari leher sampai ke tulang ekor. Nah itu isinya kalau yang dibilang saraf sumsum tulang belakang itu isinya adalah saraf. Jadi saraf memanjang dari otak di kepala sampai ke tulang ekor ya. Nah itu kalau misalnya terjadi kelainan itu bisa terjepit. Nah jadi itu yang namanya saraf terjepit karena jepitan dari saraf yang memanjang dari kepala, otak sampai ke tulang ekor. Oke, jadi kan di tulang belakang kita itu ada tulang, ya kan? Tulang. Betul. Terus ada juluran istilahnya di tengah-tengahnya ada saraf ya dok ya. Nah kadang tuh ada fase-fase di mana mungkin tulangnya itu jaraknya terlalu dekat, atau mungkin bentuk tulangnya kan yang skoliosis gitu ya, yang menjadikan risiko terjepit. Dan tentu ada gejalanya ya dok ya kalau terjepit itu. Nah gejalanya tuh apa aja tuh dok? Nah, gejalanya bermacam-macam nih, Dokter Muti dan pemirsa. Yang pertama, yang paling enteng mungkin ada rasa pegal atau rasa ngilu di daerah pinggang atau di daerah leher, karena dua tempat itu yang paling sering terjadinya jepitan, gitu. Nah, setelah rasa pegal atau rasa ngilu itu tidak diatasi atau dibiarkan saja, rasanya bisa bertambah menjadi rasa nyeri atau bahkan bisa ada penjalaran. Misalnya kita ambil contoh saraf terjepitnya di daerah pinggang, dia bisa menjalar sampai ke bokong, ke paha, ke betis, sampai ke kaki. Begitu Dokter Muti. Jadi memang HNP ini atau saraf kejepit ini spektrum gejala klinisnya tuh banyak ya dok ya. Betul. Ada nyeri yang menjalar, mungkin ada baal, betul, ada kesemutan. Nah ngomong-ngomong nih kan gejalanya nih banyak nih dok ya. Dan tentu pasti ketika seorang pasien mengalami saraf kejepit nggak nyaman nih. Nah peranan akupuntur bagaimana terkait HNP atau saraf kejepit ini dok? Oke, kalau untuk peranan akupunktur itu yang pertama tentu untuk rasa nyeri atau rasa tidak nyamannya ya, itu udah pasti. Karena bila dilakukan penusukan atau dilakukan akupunktur itu akan mengeluarkan hormon endorfin namanya ya. Endorfin itu singkatan dari endogen morfin. Jadi morfin yang diproduksi sendiri di dalam badan. Ya, beda dengan morfin yang disuntikan dari luar. Nah, itu untuk menekan si rasa sakit, rasa nyeri, rasa pegal, rasa tidak nyaman, dan sebagainya. Namun, apakah hanya untuk itu? Ternyata tidak. Akupunktur itu juga berfungsi untuk meriliskan tadi yang terjepit tadi. Jadi, yang terjepit sarafnya itu bisa dilepaskan sehingga tidak terjepit lagi. Wah, jadi selain meredakan rasa nyeri, termasuk juga mungkin meredakan kesemutan, Betul, tidak nyaman pada pasien, tapi bisa membantu melepaskan ya dok ya, dari jepitan tersebut. Betul. Nah kok bisa tuh dok, bisa melepaskan jepitan tersebut, gimana mekanismenya? Iya, cara kerjanya kalau tadi kan dikatakan melalui hormon yang namanya endorfin, itu untuk rasa nyeri, rasa pegal, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk jepitan dilepaskan dengan cara kita membuat otot-otot di sebelah tulang belakang, namanya otot paravertebra, itu menjadi lebih rileks.
lebih lemas gitu. Jadi di sebelah kanan kirinya tulang belakang kita itu ada otot yang memanjang juga dari kepala, leher sampai ke tulang ekor. Di kanan kirinya tulang belakang. Nah, otot itu yang dilemaskan. Jadi karena otot itu dilemaskan, jadinya ruas-ruas tulang belakang kita akan longgar lagi Lebih kebuka. longgar. Betul. Oh, karena otot-otot di sekitar tulang belakang itu dilemaskan sehingga ruas lebih longgar, harapannya jepitannya lebih lepas ya dok Lebih ya? lepas, betul. Oke. Lalu dok, ini apakah semua akupuntur bisa menangani HNP atau saraf kejepit ini atau khusus untuk akupuntur medik? Mungkin dokter Freddy bisa menjelaskan bedanya akupuntur medik sama akupuntur tradisional itu apa? Silakan dok. Oke, kalau secara definisi, akupunktur medik itu adalah adaptasi dari akupunktur klasik atau akupunktur tradisional. Ya, jadi kita merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang merangsang atau menstimulasi titik-titik akupunktur di seluruh tubuh dan mempergunakan ilmu-ilmu kedokteran dokter Muti seperti misalnya anatomi, fisiologi, patologi, biokimia dan sebagainya. Dan bedanya dengan akupunktur yang klasik atau tradisional, akupunktur medik itu selalu berdasarkan penelitian atau evidence based medicine. Jadi titik-titik yang kita rangsang, kita tusuk itu semuanya berdasarkan penelitian, udah terbukti. Oke, jadi memang menggabungkan ilmu pengetahuan kedokteran, tentu sampai dari awal penegakan diagnosis ya dok ya, Betul. sampai berdasarkan evidence base atau penelitian di mana letak titiknya supaya tepat gitu ya dok ya. Betul. Oke, dok, untuk menegakkan HNP atau saraf kejepit hernia nukleus pulposus kan ada beberapa pemeriksaan penunjang. Jadi kan kita memang harus tahu tuh pemeriksaan penunjang apa sehingga tahu letak sumbatan atau jepitannya tuh di mana. Nah, termasuk akupuntur medik juga dalam arti harus tahukah jepitannya di mana sehingga menentukan lokasi untuk penusukan atau bagaimana tuh, Dok? Ya, kalau kita melakukan pemeriksaan untuk menentukan lokasi yang tepat di mana terjadinya penjepitan atau penyempitan, itu yang terbaik adalah dengan melakukan MRI, gitu ya. Karena dengan melakukan MRI, magnetic resonance imaging, kita dapat melihat di mana sarafnya yang terjepit itu kelihatan jelas banget tuh, Dokter Jadi Muti. memang harus tahu ya letak Betul. jepitannya di mana. Betul. Oke. Lalu dok? Nah, cuma kalau buat pemirsa yang ingin akupunktur tapi belum melakukan MRI, apakah tidak boleh melakukan akupunktur? Ternyata tidak juga. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, ya, kita bisa melakukan anamnesis, kita tahu kalau gejalanya seperti ini, oh kira-kira penjepitannya di daerah mana nih, gitu. Memang kalau mau tepat harus MRI, tapi tanpa MRI pun kita bisa ya kira-kira di daerah mana gitu dari pemeriksaan biasa. Nah, tadi kan dokter sempat sebut berarti ada ciri khas ya. Betul. Letak jepitan di mana, ciri khas gejalanya seperti apa. Nah, Betul. boleh dijelasin nggak tuh dok? Jadi kalau nyerinya seperti ini, lokasi jepitannya di sini sehingga penusukan akupunturnya di sini. Mungkin bisa dijelaskan dok? Oke. Karena tadi seperti saya sudah katakan bahwa penjepitan yang paling sering adalah yang pertama di daerah pinggang, yang kedua di daerah leher. Kita ambil contoh misalnya daerah pinggang, dia penjalarannya sampai ke daerah bokong, paha, kaki. Jadi kalau misalnya dia ada gejala nyeri pinggang disertai dengan penjalaran atau mungkin tadi ya dokter Muti bilang kesemutan, rasa baal, sampai ke bokong, paha, kaki, nah itu penjepitannya ada di daerah pinggang. Biasanya yang terkena adalah L3, L4 atau L4, L5. Oke. Gitu. Jadi dari gejala khas ya, Betul. nyeri menjalar di daerah pinggang sama bokong itu biasanya penyepitannya di L4, L5 atau daerah lumbal ya dok ya? Betul, daerah Lumbal pinggang. atau pinggang. Terus kalau misalnya servikal gimana tuh dok gejalanya? Ya, kalau servikal atau daerah leher biasanya ada rasa kayak tadi sama ya, rasa pegal, rasa nyeri, rasa penjalaran. Cuma penjalarannya itu ke daerah bahu, ke daerah lengan atas, bisa sampai ke daerah lengan bawah hingga ke tangan. Oke. Jadi itu. Jadi kalau hanya servikal atau mungkin daerah dekat leher ya, itu Betul. kan lebih atas. Biasanya nyerinya tuh daerah bahu, lengan itu posisinya sesuai lebih atas ya dok Betul. ya. Nah dok, kan udah tahu nih misalnya, wah ini pasien kejepitnya di daerah pinggang nih atau daerah lumbal. Ditusuknya di mana nih dok? Modalitasnya apa aja? Tapi jangan dijawab dulu setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dokterku.
Kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan hari ini atasi saraf terjepit dengan akupuntur medik dengan narasumber kita seorang dokter spesialis akupuntur dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas yaitu Dr. Freddy Julianto SPAK MM. Dokter, kita lanjut ngobrol lagi nih, Dok. Kan tadi kita sudah tahu misalnya seorang pasien punya gejala nyeri yang menjalarnya pada pinggang, pada paha, bokong gitu ya. Itu artinya misalnya penjepitannya di daerah pinggang. Betul. Nah, terus kalau udah tahu jepitannya di pinggang, itu lokasi penusukannya gimana tuh, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, mungkin dokter bisa jelaskan anatomi dari tulang belakang kita. Silakan, Dok. Mungkin sambil diperlihatkan gambarnya ya, biar bisa jelas gitu. Silakan, Dok. Oke, jadi ini seperti ini nih pemirsa. Jadi kalau tulang belakang kita itu terbagi menjadi, ada yang membagi menjadi 4, ada yang membagi menjadi 5. Ya, jadi memanjang dari kepala, itu isinya kan otak ya, memanjang terus lewatin leher, dada, pinggang sampai ke tulang ekor. Di sini udah ada warna-warnanya tuh. Jadi kalau misalnya di leher itu bisa kita lihat warnanya coklat, yang di daerah dada itu warnanya biru, namanya torakal ya. Tadi di leher namanya cervical. Kalau daerah pinggang itu warnanya kuning, namanya lumbal. Dan yang terakhir di daerah tulang ekor itu namanya koksigis, sakral, itu warnanya hijau dan warnanya yang paling ujung itu abu-abu ya. Nah, jadi itu pembagiannya. Dan di dalamnya tulang belakang itu, ya itu isinya adalah medula spinalis atau serabut saraf. Itu yang memanjang dari ke otak sampai ke tulang ekor. Nah, kalau di gambar sebelah kanan, Dr. Muti dan pemirsa, itu yang dinamakan saraf kejepit. Jadi namanya HNP ya, istilah kedokterannya hernia nucleopulposus. Jadi di daerah tulang belakang kita, ruas-ruas tulang belakang itu ada sebuah nukleus ya di bagian tengahnya, dan itu kalau terjadi salah posisi atau ruasnya memendek, itu bisa terjadi penjepitan karena si hernia nucleopulposusnya itu keluar, si nucleopulposusnya keluar dan dia menjepit si saraf yang ada di tulang belakang tadi, di dalam tulang belakang. Nah, jadi anatominya seperti itu. Oke, jadi memang ada pembagian dari tulang belakang kita ya, dari cervical, torakal, lumbal gitu ya, Dok ya. Betul. Dan di situ kan lewatnya medula spinalis ya. 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 Ada kalau hanya dia keluar itu jadi kejepit. Nah, itu yang bikin ada gejala. Betul. Gitu ya, Dok ya. Oke dan lah. yang paling sering terkena adalah daerah leher dan pinggang. Yang pertama pinggang, yang kedua leher. Oke. Nah, Dok, biasanya tuh apa sih, Dok? Bisa sering terkena di situ? Ada faktor risiko tertentu nggak sih? Ada. Kenapa dua posisi itu yang paling sering terkena? Karena dua posisi itu yang bebas, Dokter Muti. Jadi pinggang kita itu kan dirancang sedemikian rupa supaya kita bisa bergerak ya. Leher kita juga bebas supaya kita bisa menggerakkan leher kita, menggerakkan kepala. Nah, kalau di daerah dada atau di daerah tulang ekor, itu ruas-ruas tulang belakangnya itu cenderung statik, jadi diam. Nah, itu penyebabnya kenapa dua posisi itu, yaitu pinggang dan leher itu paling sering terkena. Oke, jadi karena lokasinya ya, Dok. Betul. Ya. Nah, tindakan apa sih, Dok, yang kira-kira meningkatkan risiko? Apakah ngangkat berat, posisi tertentu, gimana tuh, Dok? Ngangkat berat pasti ya, itu udah terkenal sekali di masyarakat ya, kalau misalnya saraf kejepit nggak boleh angkat-angkat gitu kan. Nah, tapi selain angkat-angkat berat gitu ya, ada lagi faktor risiko yang lain ya. Pertama adalah faktor usia ya. Kalau misalnya bertambahnya usia, kenapa jadi lebih sering terkena saraf kejepit? Karena adanya pelemasan dari otot. Jadi otot yang di samping kiri kanan dari tulang belakang itu fungsinya adalah menstabilkan si tulang belakang tadi itu, supaya kita bergeraknya, berbeloknya itu tidak terlalu ekstrim. Nah, kalau semakin tambah usia, otot itu semakin lemas, jadi gampang terjadi salah posisi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah salah posisi. Misalnya kita salah posisi berdiri, salah posisi duduk. Apalagi kalau misalnya buat laki-laki nih suka ngantongin dompet di kantong belakang celana tuh. Wah, ternyata sederhana tapi berdampak ya, Dok ya? Betul. Jadi itu membuat tulang panggul kita itu nggak lurus pada saat duduk. Jadi naik sebelah karena ada dompet di situ gitu. Nah, itu yang ketiga gitu ya. Yang keempat adalah kurangnya asupan nutrisi, misalnya kurang kalsium, kurang vitamin D, sehingga tulang belakangnya itu tidak padat sebagaimana seharusnya. Oke. Lalu, Dok, ada nggak sih, Dok, derajat atau grading dari saraf kejepit atau hernia nucleus pulposus ini? Silakan, Dok. Ada. Mungkin ada gambarnya ya, Dok ya? Oh iya, betul. Ada gambarnya. Ya, ini. Jadi kalau kita bicara tentang saraf kejepit atau HNP, kita mengenal adanya 4 derajat. Derajat 1, 2, 3, dan 4. 1 itu paling ringan, 4 itu paling berat.
Ya, ini bisa dilihat keterangannya di sini, cuma kalau supaya gampangnya saya sederhanakan seperti ini. Kalau grade 1 sampai grade 3 itu masih bisa dilakukan terapi non-operable, jadi non-operasi. Jadi tidak harus dilakukan operasi. Ya, termasuk salah satunya akupunktur itu bisa bekerja di grade 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan kalau untuk grade 4 itu tidak ada pilihan lain selain operasi. Jadi buat para pemirsa yang udah mengalami gejala-gejala yang tadi setelah dijelaskan, jangan nunggu terlalu lama, jangan nunggu-nunggu dibiarkan sampai akhirnya grade 4. Karena kalau udah grade 4 nggak ada pilihan lain selain operasi. Jadi semakin cepat terdeteksi, semakin cepat bisa diobati, tentu hasilnya akan semakin baik ya dok ya. Betul. Jangan tunggu kelamaan sampai gradingnya menjadi grading yang sangat tinggi. Lalu dok, bagaimana modalitas dari akupuntur medik ini terkait HNP atau saraf kejepit? Mungkin ada gambarnya dok? Oh ya, ini jadi buat para pemirsa yang mengira bahwa akupunktur itu sakit nggak sih? Jarumnya gede nggak sih? Saya aja disuntik kalau ngambil darah sakit gitu kan misalnya. Ternyata enggak, ternyata jarum akupunktur itu tipis banget loh. Jadi kalau kita bandingkan dengan, bisa dilihat di gambar, itu kita bandingkan dengan korek api, kita bandingkan dengan jarum suntik, bahkan kita bandingkan dengan jarum untuk menjahit, ternyata jarum akupunktur itu lebih tipis. Gitu ya. Dan ini jarumnya adalah sekali pakai buang, disposable. Jadi tidak dipakai berulang kali walaupun pasiennya sama, misalnya datang berkali-kali. Gitu. Nah, selain menggunakan jarum, tadi Dokter Muti menanyakan tentang modalitasnya. Selain jarum, kita menggunakan listrik biasanya, namanya elektroakupunktur. Jadi yang dirasakan oleh pasien itu hanya getaran, tidak sakit, gitu, bergetar. Atau contoh lain kita bisa menggunakan benang, jadi tanam benang, supaya titik-titik akupunkturnya itu dirangsang dalam waktu yang cukup lama. Ada lagi kita bisa menggunakan farmakopunktur atau akuapunktur, jadi kita berikan cairan, suntikan cairan, biasanya cairan infus, itu ke dalam titik-titik akupunktur. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang takut jarum gitu, jadi fobia jarum, nggak bisa pakai jarum sama sekali gitu. Ada caranya, kita menggunakan laser. Oke, Gitu. jadi modalitasnya banyak ya dok ya? Betul. Laser, jarum, listrik, akuapuntur, jadi betul. banyak. Nah, yang jadi pertanyaan kita yang tadi nih dok, kalau udah tahu nih lokasinya misalnya di pinggang atau di leher gitu kan, lokasi untuk tusuknya atau lokasi untuk listriknya tuh ditaruh di mana gitu dok? Ya. Silakan dok. Jadi ada beberapa. Tadi yang sudah dikatakan bahwa kita melakukan pengobatan itu tidak hanya sebagai gejalanya, tidak hanya simptomatiknya saja, tapi kita juga mengobati akarnya atau root treatment gitu, akar permasalahannya. Jadi kalau untuk gejalanya kita bisa melakukan penusukan di daerah kepala, daerah tangan, daerah kaki, gitu ya. Kita merangsang pengeluaran hormon endorfin tadi untuk meringankan gejala nyeri, gejala pegel, baal, dan sebagainya. Lalu kalau untuk root treatment-nya atau terapi akar permasalahannya, otomatis kita melakukan penusukan di sekitar daerah yang mengalami masalah. Misalnya masalahnya di pinggang, otomatis kita juga melakukan penusukan di sekitar daerah pinggang. Begitu juga kalau di daerah leher, kita juga melakukan penusukan di daerah sekitar leher. Oke, jadi ada untuk treatment yang akar permasalahannya, jadi kan langsung pada titik poinnya ya dok ya, daerah leher atau daerah pinggang, tapi ada juga mungkin terkait nyeri, jadi supaya lebih nyaman, endorfinnya banyak keluar, jadi mungkin ada beberapa titik ya, misalnya daerah kepala ya dok ya? Daerah kepala, tangan, kaki. Gitu. Oke. Dok, kan tadi dokter sudah menjelaskan nih bahwa tulang belakang tuh ada beberapa ruas, ada servikal, ada lumbal, ada torakal gitu kan. Nah, apakah semua jepitan, istilah kan letaknya banyak nih, bisa ditangani dengan akupuntur dok? Maksudnya lokasinya semua nih, torakal, lumbal, servikal, itu akupuntur bisa mampu mengakomodir? Silakan dok. Bisa Dokter Muti, jadi tidak peduli lokasinya di mana, mau di leher, di daerah dada, atau pinggang, atau tulang ekor, itu semuanya masih bisa ditangani oleh akupunktur. Yang penting adalah gradingnya, jadi derajatnya itu bukan derajat 4. Kalau derajat 4, derajat paling akhir, itu sudah tidak bisa diakupunktur. Gitu. Oke, jadi kita lihatnya bukan dari lokasi ya, dalam arti lihatnya dari grading. Betul. Tentu kalau masih grade 1, grade 2, grade 3, karena terapinya bukan operatif, akupuntur masih ada tempat gitu ya dok ya. Betul. Tapi kalau sudah grade 4, istilahnya sudah parah banget, ya memang harus dilakukan tindakan operasi. Betul. Dok, menurut pengalaman dokter nih dok, biasanya berapa kali sih dok pasien ini harus menjalani treatment akupuntur ini, berapa kali, berapa lama, dari satu tindakan ke tindakan lain tuh berapa jedanya? Silakan dok. Oke. Jadi berapa kalinya tergantung dari derajat keparahannya dan sudah berapa lama dia terkena, Dokter Muti dan pemirsa. Jadi kalau semakin lama dia dibiarkan,
hasilnya pun juga akan membutuhkan waktu lebih lama gitu. Saya pernah punya pasien itu baru satu hari terkena, itu cukup 1 kali kok. Oh, 1 hari tapi Ya, ya. betul. Ada juga yang pasien saya yang sudah lebih dari 1 tahun terkena HNP atau saraf terjepit itu, dia baru bisa lepas itu dari sekitar 5 sampai 10 kali treatment. Gitu. Nah, 1 kali treatment itu berapa lama sih, Dok? Sekitar 30 menit optimalnya. Oh, 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena kalau dari penelitian mau dibuat 1 jam, 2 jam, 3 jam, hasilnya tidak akan lebih baik daripada 30 menit. Oh, jadi Gitu. optimalnya tuh 30 Optimalnya menit ya, 30 Dok menit, ya. betul. Dan jarak dari antara satu treatment ke treatment yang lain itu boleh 2 sampai 3 kali dalam seminggu. 2 Gitu. sampai 3 kali dalam seminggu. Alasannya adalah kalau akupunktur 1 kali dilakukan, itu efektivitasnya bisa bertahan 72 jam. Oh, lumayan. Jadi lebih dari 1 hari ya, Dok ya? Iya. 2 harian ya? 3 hari. 3 harian, Betul. ya benar-benar. Oh, jadi 1 kali akupuntur bisa tahan 3 harian, makanya dijeda kalau Betul. misalnya mau treatment berikutnya. Betul. Oke, Dok, untuk yang menentukan, wah ini pakai jarum, ini pakai listrik, ini pakai akupuntur, itu tuh berdasarkan apa aja tuh, Dok? Itu banyak penelitiannya, penilaiannya. Jadi kalau misalnya kita baksos gitu kan kondisi tempat kan tidak memungkinkan gitu ya. Jadi kita biasanya hanya menggunakan jarum aja gitu. Sebenarnya jarum aja ada efeknya nggak sih, Dok? Ada. Jadi jarum aja itu juga ada efeknya, cuma kalau kita menggunakan alat-alat yang lain, itu hanya memperkuat efek dari akupunkturnya itu gitu. Misalnya kita melakukan elektroakupunktur, jadi menggunakan listrik juga, efeknya akan lebih baik daripada akupunktur manual, akupunktur yang menggunakan jarum saja. Atau misalnya si pasiennya itu sibuk sekali, atau misalnya nggak enak banget gitu, jadi kita menggunakan tanam benang atau akupunktur supaya daya tahannya lebih lama. Oh, jadi Gitu. memang penilaiannya itu multifaktorial ya? Betul. Tergantung misalnya keadaan pasien. Dia bisa nggak sering kontrol? Tempat, kalau kayak seperti baksos kan mungkin tempatnya tidak memadai ya, Dok ya? Betul. Berarti yang paling oke itu jarum. Juga mungkin tergantung apakah dia fobia jarum atau enggak. Tadi Betul. seperti yang dokter sebutkan ya, Dok Bisa ya? dengan laser ya. Bisa dengan laser. Oke. Lalu, Dok, misalnya nih, Dok ya, pasien nih sudah akupuntur gitu kan, pasti pertanyaan yang sering ditanyakan, Dok, kalau saya udah akupuntur, saya boleh diurut nggak gitu? Atau pertanyaannya, Dok, jadi kalau saya udah akupuntur, saya nggak usah operasi ya, Dok ya? Aman ya, Dok ya? Gitu. Silahkan, Dok. Ya, jadi kalau urut atau kalau misalnya kita di dunia akupunktur itu mengenalnya dengan nama acupressure, Oke. gitu ya, acupressure. Kalau akupunktur kan menggunakan penusukan, kalau acupressure itu pressure menggunakan penekanan. Jadi sebenarnya kalau diurut itu boleh, asal ada asalnya nih. Yang pertama adalah yang mengerjakan itu tahu, jadi tahu benar, jadi tidak asal urut, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga yang dikeluarkan itu adalah kekuatannya sedang, jadi jangan terlalu keras. Gitu ya. Jadi yang diurut itu yang pertama adalah otot-otot di sampingnya tulang belakang tadi. Bukan di tengah ya? Bukan di tengah, jadi bukan di tulangnya, tapi di ototnya. Itu supaya tadi fungsinya sama untuk melemaskan si otot paravertebra atau otot di samping tulang belakang. Gitu ya. Dan penekanannya jangan terlalu kuat, karena kalau terlalu kuat nanti tidak hanya ototnya kena sampai ke sarafnya. Oh, oke. Dan mungkin Gitu. memang letaknya ya, makanya sehingga orang yang melakukan penekanan acupressure gitu misalnya, emang orang yang kompeten. Betul. Dalam arti tahu nih letaknya. Betul. Gitu. Nah, lalu, Dok, jadi boleh operasi atau enggak nih? Tapi jangan dijawab dulu setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dokterku. Halo pemirsa, kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan hari ini atasi saraf terjepit dengan akupuntur medik. Dengan narasumber kita seorang dokter spesialis akupuntur dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas yaitu Dr. Freddy Julianto SPAK MM. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya seputar saraf kejepit dan bagaimana nih diatasnya dengan akupuntur medik, boleh telepon ke telepon interaktif kami di 021 2520 666 atau ke email kami di drku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, spasi tempat tinggal, spasi usia, spasi pertanyaannya, atau boleh langsung chat di live streaming YouTube kami atau langsung masukin ke DM Instagram kami. Dokter Freddy, kita lanjut ngobrol lagi nih, Dok. Ya. Tadi pertanyaan saya ya, Dok ya, bahwa pasien tuh sering nanya, Dok, udah di akupuntur medik, saya jadi nggak usah operasi ya, Dok ya? Silahkan, Dok.
Ya, jadi kalau kalau misalnya kita bicara operasi, kita balik lagi ke gradingnya, Dokter Muti ya, derajatnya. Jadi kalau misalnya dia derajatnya 1, 2, 3 itu bisa tanpa operasi, gitu ya. Jadi pemirsa kalau misalnya masih grade 1, 2, 3 nggak usah khawatir, nggak mesti harus operasi, ya. Tapi kalau udah derajat 4, derajat paling akhir itu memang sudah tidak ada pilihan lain selain operasi. Terus kalau ditanya derajat 4 boleh nggak sih diakupunktur? Boleh saja, tapi tidak bisa menyembuhkan kalau udah derajat 4 gitu ya. Derajat 4 biasanya hanya meringankan gejala, meringankan rasa nyeri, pegalnya, tapi nggak bisa sampai tuntas. Gitu. Oke, jadi tergantung gradingnya ya dok ya. Betul. Bukannya karena akupuntur menggantikan terapi operasi, tapi tergantung gradingnya. Betul. Oke, lalu dok, biasanya juga seperti ini dok. Kan biasanya saraf kejepit atau HNP gitu disarankan untuk pakai korset gitu ya, supaya lebih enak atau lebih tight gitu kan, berdirinya lebih oke gitu. Biasanya juga, aduh jadinya males, kayak udahlah udah akupuntur jadi nggak usah pakai korset lagi, atau jadi tuh menghilangkan terapi-terapi lain atau modalitas-modalitas terapi lain. Nah itu gimana tuh dok? Ya, jadi kalau akupunktur itu sama sekali tidak menghilangkan terapi-terapi yang lain ya. Jadi akupunktur itu sebagai pelengkap gitu ya. Jadi bisa dilakukan sendirian bisa. Kalau misalnya mau bagus, tentu kita bekerja sama dengan bagian yang lain, misalnya dengan fisioterapi, kita juga harus memakai korset gitu. Hasilnya akan lebih bagus, lebih cepat gitu. Nah, tapi kalau misalnya pemirsa, pasien-pasien mau akupunktur aja gitu ya, boleh saja. Tapi hasilnya tidak secepat kalau dikombinasi dengan yang lain. Oh, tentu karena memang saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus ini ditanganinya secara holistik komprehensif ya dok ya. Betul. Jadi memang nggak bisa istilahnya, ngandelin korset aja gitu. Tapi ada latihan secara teratur, fisioterapi, ditambah dengan akupuntur, tentu hasilnya akan lebih baik. Oke, dok ini sudah ada pertanyaan yang masuk dok. Dari Bapak Ahmad, 22 tahun di Depok, dok saya mahasiswa dan hidup ngekos. Saya sering cuci baju sendiri dengan posisi menunduk sampai leher-leher saya tuh nyeri. Dari leher, pundak, sampai punggung bawah saya terasa nyeri. Sehari-hari ke kampus saya juga bawa motor. Biasanya sih dibawa istirahat selama 2-3 hari, tiduran atau baring, badan saya udah enakan lagi. Tapi kali ini kok nyerinya belum hilang-hilang juga. Apa kemungkinan sarafnya yang jadi bermasalah? Apa bisa disembuhkan dengan akupuntur medik dokter? Silahkan dokter. Oke, baik Dokter Muti dan Pak Ahmad ya. Kemungkinan besar iya, kemungkinan besar adanya saraf terjepit atau HNP. Karena tadi melihat gejalanya sampai ke pundak, ke tangan, sampai ke pinggang, ke daerah tungkai bawah, itu semuanya adalah gejala-gejala HNP atau saraf terjepit. Yang tadi sudah dikatakan paling sering ada di pinggang dan di leher, gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa posisi juga menentukan. Jadi ketika banyak membungkuk, banyak tadi ya mencuci baju gitu, nah itu juga memperburuk keadaan saraf terjepitnya. Dan selain posisi, yang harus dihindari adalah aktivitas-aktivitas yang menimbulkan hentakan, Dokter Muti. Apa aja tuh dok? Nah misalnya kayak tadi banyak naik motor gitu misalnya, ketika dia kan bergetar itu ya, bergetar, dan kalau misalnya ketemu polisi tidur atau ketemu jalan rusak berlubang, dia juga ada getaran, nah itu juga memperburuk terjadinya HNP. Nah, terus kalau aktivitas atau olahraga gitu, ada juga loh yang memperburuk terjadinya HNP. Misalnya, dia kalau udah terkena saraf terjepit, tidak disarankan lagi untuk lari atau jogging. Yang kedua, tidak boleh lagi lompat-lompat, Dokter Muti. Jadi, aktivitas atau olahraga yang sifatnya ada hentakan-hentakan itu tidak boleh, itu harus dihindari. Oke, jadi memang untuk ketika seseorang sudah mengalami saraf kejepit, tidak dilihat berdasarkan lokasi di mana ya. Pokoknya ada saraf kejepit, memang ada beberapa aktivitas yang harus dihindari ya dok ya. Betul. Terkait kegiatan-kegiatan hentakan, naik motor, lompat-lompat, yang mungkin tanpa kita sadari ternyata memperberat dari jepitan tersebut. Oke, lalu dok, berarti tadi untuk akupuntur medik tentu bisa ya dok ya pada pasien ini? Bisa, dan bagus banget kok hasilnya. Mungkin dilihat dulu ya, memang gradingnya grading mana. Betul. Apalagi kalau misalnya akupuntur medik, apalagi masih grading awal, akupuntur medik ditambah ada pakai korset, ada pakai fisioterapi misalnya, hasilnya akan lebih baik ya dok. Betul. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dok dari Ibu Lia di Tambun Selatan. Dok, suami saya Bapak Asep usia 44 tahun. Saat berobat ke dokter yang ada di Jakarta, katanya suami saya itu menderita saraf kejepit di bagian pergelangan kaki dan di bagian paha. Saat itu suami saya sudah berobat selama 1 tahun dan sudah ikut terapi segala macam, tapi nggak berhasil. Jadi sekarang suami saya tuh kalau berdiri nggak bisa lama dok. Kalau berdiri lama-lama tuh kerasa sakit.
Bagaimana ya dok langkah seharusnya? Terima kasih. Silakan dokter. Oke, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah penegakan diagnosis yang tepat dulu nih, Ibu Lia. Jadi, apakah sudah dilakukan pemeriksaan, apakah sudah berobat ke dokter, dilakukan pemeriksaan sampai ke MRI? Karena kalau dilihat dari gejalanya, ada penjalanan sampai ke paha, sampai ke pergelangan kaki, bisa ada saraf terjepit di daerah pinggang, bisa juga yang namanya sindrom piriformis. Sindrom piriformis itu adalah penjepitan di saraf di daerah bokong. Gitu ya. Jadi bukan di tulang belakangnya, tapi di daerah bokong. Itu terjepit sama otot piriformis yang ada di daerah bokong. Jadi sarafnya udah keluar dari tulang belakang, lalu dia menelusuri otot piriformis yang ada di bokong dan terjadi penjepitan di sana. Penjepitannya itu oleh otot gitu. Jadi mesti dibedakan antara dua hal itu. Jadi perlu dilakukan penegakan diagnosis yang benar dulu, pemeriksaan dulu yang benar. Kalau misalnya sudah ketahuan diagnosis pastinya udah tegak, baru dilakukan terapi, salah satunya akupunktur bisa dilakukan. Oke, jadi memang tegak dulu diagnosisnya, Betul. lokasinya di mana, gradingnya grading mana gitu ya Betul. dok ya. Apalagi Betul. kalau hanya udah tahu, udah grade 4, mau terapi karena definitif obatnya adalah operasi, ya memang harus operasi. Betul. Jadi mungkin memang diagnosisnya ini masih belum lengkap ya dok. Betul. Ya? Oke, dok, pertanyaan berikutnya nih dok, yang biasanya juga menjadi kebanyakan pasien. Kira-kira ada nggak sih dok side effect, komplikasi pada akupunktur medik ini? Silakan dok. Oke. Semua terapi itu punya efek samping ya. Jadi akupunktur bukan suatu ilmu yang wow gitu ya, suatu ilmu yang di luar nalar, enggak. Kita namanya akupunktur medik ya, Dokter Muti ya, bukan akupunktur magic. Oh iya. Jadi semuanya tetap ada efek sampingnya. Kalau akupunktur medik itu efek sampingnya yang pertama adalah rasanya nyeri di lokasi penusukan. Itu kadang-kadang terjadi, tapi tidak selalu. Itu jarang-jarang. Dan kalaupun ada pun biasanya masih bisa ditahan oleh pasien. Kalau kita kasih range 0 sampai 10, ya mungkin rasanya antara 2 lah gitu kalau kita kasih angka. Itu yang pertama. Yang kedua adanya hematom atau munculnya lebam di lokasi penusukan. Biasanya itu terjadi karena terkenanya pembuluh darah kecil-kecil kapiler di bawah kulit gitu ya. Jadi itu tidak berbahaya, itu bisa hilang dengan sendirinya atau kalau misalnya mau dikasih obat oles pun juga boleh gitu. Nah, tapi jangan salah, kalau misalnya dilakukan oleh tenaga yang bukan terlatih, itu punya efek samping yang berbahaya. Misalnya tertusuknya organ dalam, Dokter Muti. Jadi harus berhati-hati dalam pemilihan siapa yang melakukan akupunktur. Wah, jadi memang setiap kali tindakan ada aja komplikasinya. Betul. Tapi tergantung operatornya siapa gitu ya dok ya. Tentu kalau misalnya operatornya kompeten, tahu letak anatominya gitu ya dok ya. Letak-letaknya istilahnya komplikasi itu bisa diminimalkan ya dok. Betul. Ya. Nah dok, tadi kan dokter sempat menyebutkan tusuk jarum ya. Katanya range-nya nggak gitu sakit gitu ya. Itu biasanya pakai ada tahan nyeri dulu nggak sih? Kan biasanya kalau mau ditusuk tuh ada sesuatu analgetik gitu misalnya. Nah, akupunktur tuh pakai analgetik gitu nggak sih dok? Kalau yang biasanya kita tidak pakai, Dokter Muti dan pemirsa. Kalau misalnya kita melakukan dengan jarum seperti tadi digambar ya, itu sudah ada. Itu kita tidak menggunakan analgetik dulu ya. Jadi biasanya kita cepat aja kok. Jadi nggak ada rasanya bahkan. Sebagian besar tidak ada rasanya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan misalnya apa ya? Misalnya tanam benang atau misalnya kita menggunakan metode-metode yang lebih invasif, nah itu biasanya kita menggunakan analgetik, tapi analgetik yang dioles. Oh, dioles. Ya. Berarti yang sederhana aja ya dok? Yang sederhana, betul. Jadi tidak dilakukan penyuntikan obat bius segala gitu, malah makin sakit. Makin sakit. Betul. Oke. Dok, tadi kan dokter sempat menyebutkan bahwa akupunktur medik ini sebaiknya memang dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Jadi tahu nih letak-letaknya sehingga meminimalkan komplikasi yang ada. Tenaga ahli itu siapa aja dok? Tapi jangan dijawab dulu setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dokterku. Kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan hari ini atasi saraf terjepit dengan akupuntur medik dengan narasumber kita seorang dokter spesialis akupuntur dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas yaitu Dr. Freddy Julianto SPAK MM. Dokter, tadi pertanyaan saya nih yang belum dijawab nih kan tadi dokter sempat menyebutkan tenaga ahli yang kompeten untuk melakukan akupuntur medik itu siapa aja tuh dok? Oke, jadi kalau di Indonesia tenaga ahli yang resmi yang kompeten untuk melakukan akupunktur itu ada 3.
Yang pertama Shinsei, jadi Shinsei itu boleh loh melakukan akupunktur dan itu legal, resmi di Indonesia. Yang kedua adalah dokter umum yang kursus akupunktur. Yang ketiga adalah dokter spesialis akupunktur, gitu ya. Jadi 3 ini yang resmi dan legal untuk melakukan akupunktur, terutama di Indonesia. Sehingga dengan tenaga ahli meminimalkan komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi ya dok ya. Betul. Nah yang membedakan apa nih dok dari 3 tenaga ahli kan Shinsei, dokter umum, sama dokter spesialis akupuntur medik? Oke, yang membedakan tadi yang pertama adalah Shinsei. Shinsei itu adalah menggunakan akupunkturnya klasik atau akupunkturnya tradisional, gitu ya. Jadi biasanya jarumnya akan lebih banyak. Dan biasanya kalau para Shinsei itu mereka akan menambahkan ramu-ramuan herbal yang digodok misalnya, habis itu kita minum gitu ya, seperti itu biasanya Shinsei. Kalau yang kedua adalah dokter umum yang kursus akupunktur. Tentu kompetensinya itu adalah kompetensi dokter umum ya, yang sudah ada tambahan kursus akupunktur. Jadi tidak bisa untuk kasus-kasus yang agak sulit atau yang agak berat, karena itu sudah kompetensinya dokter spesialis akupunktur medik gitu. Jadi sama seperti dokter umum yang kursus kecantikan. Kan dia kompetensinya hanya dokter umum yang tambahan kursus kecantikan. Beda dengan kompetensi spesialis kulit dan kelamin. Oke, gitu. jadi memang ada kompetensinya masing-masing ya dok ya. Betul. Dari Shinsei, dokter umum maupun dokter spesialis akupuntur medik. Lalu dok, apa sih dok yang biasanya dokter sampaikan kepada pasien? Kan sudah akupuntur nih, sudah misalnya sudah melakukan treatment. Nah biasanya dokter berpesan apa sih? Adakah edukasi atau treatment-treatment khusus yang perlu dilakukan oleh pasien di rumah? Oke, yang pertama tadi ya, jangan ngangkat barang-barang yang terlalu berat. Nah, terus pasien-pasien kadang suka menanyakan, dok yang disebut berat itu seperti apa sih? Apakah kalau saya ngangkat gelas buat minum itu masih boleh gitu kan? Nah, jadi batasannya supaya gampangnya adalah kalau kita masih bisa mengangkat barang itu dengan satu tangan kita, itu masih diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngangkat beras, ngangkat galon yang full isi air gitu kan berat ya, itu juga jangan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ada barang jatuh, kita masih bisa ngambil, angkat pakai satu tangan, itu masih diperbolehkan. Nah, yang kedua adalah posisi. Jadi pada saat mengangkat itu, terutama barang-barang yang jatuh di lantai, kita yang dilakukan adalah menekuk lututnya. Jadi yang ditekuk itu bukan pinggangnya atau tulang belakangnya, tapi yang kita tekuk adalah lututnya. Jadi kita sambil agak berjongkok begitu ya, baru kita angkat naik gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu kalau terapi-terapi yang dilakukan di rumah, kita lakukan peregangan atau stretching terutama di daerah yang saraf terjepitnya terjadi. Misalnya di daerah leher, otomatis kita melakukan peregangan di daerah leher. Kita muterkan kepala, kita gerakan kepala kita gitu ya, kita tundukkan gitu. Nah, itu dilakukan di rumah. Begitu juga kalau misalnya saraf terjepitnya di daerah pinggang. Kita lakukan stretching atau peregangan untuk daerah pinggang tersebut gitu. Nah, kalau di tempat saya juga kadang-kadang selalu mengajarkan yang namanya acupressure, Dr. Muti. Wah, gimana tuh dok acupressure? Jadi acupressure itu adalah penekanan pada titik-titik akupunktur. Caranya adalah kita melakukan penekanan bisa dengan ibu jari kita atau dengan telunjuk kita, sampai sepertiga ujung jari kita berwarna putih. Jadi sepertiga ujung jari kita berwarna putih. Nah, jadi tekanannya seperti itu, sampai seperti itu. Nah, dilakukan di titik-titik akupunktur, misalnya untuk rasa nyeri atau untuk mengeluarkan endorfin, kita dapat menggunakan titik yang namanya L4 Heku. Ya, di sini lokasinya. Jadi di antara ibu jari dengan telunjuk kita di sini di pinggir tulang yang ditelunjuk ini. Jadi di sampingnya, di sini ya. Nah, kita melakukan penekanan bisa dengan telunjuk, bisa dengan ibu jari, sampai sepertiga ujung kuku berwarna putih. Atau tempat lain misalnya di daerah yang terkena, misalnya di daerah pinggang, kita tekan otot-otot di sampingnya. Tadi ya, bisa dengan telunjuk atau ibu jari, ya ditekan sampai sepertiga ujung kuku berwarna putih. Oke, itu bisa dilakukan di rumah sendiri maupun dibantu dengan keluarga ya dok? Betul. Ya? Tiap hari pun bisa dilakukan. Tujuannya untuk endorfin lebih banyak keluar supaya nyeri atau rasa tidak nyaman itu berkurang. Betul. Dok, nggak kerasa nih kita sudah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam dok. Kalau misalnya nih dok, pemirsa El Sinta mau konsultasi ke Dokter Freddy. Dokter Freddy prakteknya kapan aja? Silakan dok. Mungkin ada gambar slide-nya. Oke, silakan dok. Oh ya, saya berpraktik di Rumah Sakit EMC Pulau Mas ya. Jadwal praktek saya ada di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa, Kamis dari mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11 siang.
Untuk pemirsa yang pengen tahu akupunktur ataupun info-info kesehatan yang lain, saya juga aktif di sosial media, dapat dilihat ya, ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Oke, jadi memang akupuntur medik ini memiliki peranan untuk mengatasi rasa nyeri ya dok ya, terutama Betul. untuk saraf kejepit, bahkan bisa melepaskan jepitannya. Tapi tergantung gradingnya mana. Betul. Kalau 1, 2, 3 tentu akupuntur medik ini bisa ada tempatnya banget nih. Tapi kalau 4 memang grading keempat operasi. Oke, Dokter Freddy terima kasih banyak ya dok untuk Sama-sama, Dr. waktu Muti. dan ilmunya. Terima kasih banyak untuk pemirsa setia El Sinta yang selalu menyaksikan program Dokterku, dan terima kasih untuk Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Seperti biasa, sebelum berpisah, izinkan saya untuk berbagi tips kesehatan. Sekarang nih cuaca ekstrim di penghujung tahun. Walaupun sudah masuk di masa-masa liburan, tetapi pemirsa setia El Sinta harus waspada dan hati-hati jika bepergian. Terutama yang sudah berencana nih rekreasi ke air terjun, laut, sungai, gunung, mungkin sebaiknya ditunda dulu karena cuaca yang ekstrim. Berkumpul di rumah dulu dengan orang yang terkasih lebih baik. Dengan demikian, episode Dokterku pada hari ini selesai. Saya Dr. Mutiara Lirendra beserta kru yang bertugas mohon izin pamit. Sampai kita berjumpa di episode Dokterku berikutnya. Dadah, semoga sehat selalu.